Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan membahas tentang yang masih rame banget nih ya, yaitu tentang anak-anak yang nakal lalu akan dikirim ke barak militer, dan bahkan Jawa Barat sudah melakukannya ya dengan sampel yaitu 39 anak yang semuanya berasal dari Kabupaten Purwakarta, karena Gubernur Jawa Barat dulu pernah menjadi bupati ya di Kabupaten Purwakarta. Dan ini seperti apa nih ya, kita akan simak juga bagaimana pendapat dari banyak pihak, mulai dari tentu saja Komnas HAM, KPAI gitu ya, dan juga ada dari organisasi guru seperti FSGI. Nah, kita akan bahas itu, tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Jadi saya mencoba untuk mempelajari beberapa berita ya. Yang pertama misalnya Ketua Komnas HAM ya, Ibu Adnike Nova Sigiro itu menilai bahwa program dari Gubernur Jawa Barat ini untuk mengirim anak nakal ke barak TNI dianggap sebagai sesuatu yang tidak tepat. Apalagi ini sebagai bentuk penghukuman ya, penghukuman atas kenakalan anak. Jadi dia menilai tidak tepat dan juga berpotensi melanggar hak-hak anak. Anak itu walaupun masuk usia anak, dia adalah manusia yang haknya juga dilindungi tentu oleh peraturan perundangan. Nah, mengirim ya anak-anak ke barak militer, Komnas HAM menilai bahwa ini tidak tepat dan harusnya menggunakan peraturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bagaimana menangani anak-anak yang disebut nakal. Tadi tentu dengan aturan atau peraturan perundangan yang ada, sebagaimana dengan misalnya anak-anak dalam perlindungan khusus ya, kalau ini ada melakukan tindak pidana, karena kan Gubernur Jawa Barat juga menyebutkan anak nakal tuh mulai dari anak yang suka tawuran ya, anak yang kemudian punya kenakalan luar biasa sampai orang tuanya nyerah gitu ya, kemudian juga yang kecanduan game online gitu ya, yang suka naik motor, geng motor, kemudian yang menggunakan motor yang berisik banget tuh ininya ya. Nah, itu yang disebutkan oleh beliau ya. Namun bagi Komnas HAM itu sebagai satu tindakan yang tidak tepat ketika anak yang dikategorikan nakal seperti itu kemudian masuk atau ditaruh di barak militer dalam hitungan sekian lama ya. Kalau menurut Gubernur 6 sampai 1 tahun. Itu adalah pendapat Komnas HAM. Kita simak pendapat berikutnya adalah dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, KPAI ini sangat menarik ya kalau saya membaca dari laporannya mereka, bahwa mereka itu melakukan pengawasan langsung di 2 lokasi ya. Nah, pada saat mereka melakukan ini ya, di dalam program yang disebut dengan Pendidikan Karakter Pancawaloi Jawa Barat Istimewa ini, ternyata yang melibatkan TNI, ternyata menurut KPAI tidak memperhatikan regulasi terkait perlindungan anak. Seperti Undang-Undang soal Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 ya. Kemudian juga PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak ya. Sehingga memicu munculnya stigma dan labeling diskriminatif serta kurang menggali partisipasi anak. Jadi stigma itu nanti kalau alumni dari sekolah ini itu kan berarti itu anak nakal, kemarin lulus dari sana kan begitu ya. Kemudian juga label-label diskriminatif lainnya. Kemudian juga apakah anak-anak itu mau? Karena kan perkembangan berikutnya anak-anak yang tanda petik melambai juga mau dimasukkan gitu ya. Nah, ini yang diminta persetujuan adalah orang tua, tapi anaknya sendiri enggak gitu. Jadi lebih kepada orang tuanya. Nah, kalau orang tua nyerah mengasuh anak, berarti problemnya berada di orang tua. Harusnya orang tuanya itu dimasukin barak militer ya. Nah, yang kedua ini menarik banget loh hasil temuannya KPAI.
Dalam pelaksanaan program, menurut KPAI belum ada standarisasi. Terbukti belum terdapat panduan, juknis, SOP yang terstandar, karena kunjungan mereka di 2 lokasi barak itu menunjukkan pola pelaksanaan yang jauh berbeda, mulai dari struktur program, sarana prasarana, rasio jumlah siswanya, ya kemudian pembina, teknis pembelajaran, mata pembelajarannya, dengan jenjang kelas yang berbeda dan jurusan yang berbeda. Nah, hal ini tentu berpotensi ya tidak terlaksananya standar mutu program, sehingga berdampak pada kualitas dari luaran program itu. Nah, struktur program pendidikannya sendiri yang disebut bukan program militerisasi gitu ya, yang diterapkan itu katanya bermuatan kan pendidikan bela negara, penguatan mental spiritual ya, kemudian kedisiplinan serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini sebenarnya mirip gitu ya dengan misalnya LDKS yang biasanya dilakukan juga oleh sekolah. Nah, lalu yang menarik banget ini adalah peserta program itu tidak berdasarkan asesmen psikologi profesional. Sebagian itu hanya berdasarkan rekomendasinya guru BK. Bahkan terdapat siswa ya dari hasil GANKAP itu menerima ancaman jika tidak ikut dia tidak akan naik kelas. Nah, lalu KPAI juga melakukan wawancara gitu ya dengan secara sampel pada anak di 2 lokus pengawasannya mereka. Ini menunjukkan bahwa situasi anak berperilaku menyimpang disebabkan tuh ternyata tidak. Jadi dari hasil wawancara dengan anak-anak itu, misalnya mereka berperilaku seperti itu karena mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal. Misalnya orang tuanya berpisah, atau mereka tidak dibesarkan oleh orang tuanya, atau tidak tinggal bersama orang tuanya. Nah, ini kan faktor yang sebenarnya mempengaruhi dia. Tapi kemudian yang dilakukan tadi penggemblangan militer. Nah, hasil diskusi KPAI juga dengan dinas terkait itu disampaikan bahwa kurangnya psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK sehingga layanan konseling anak dan siswa ini tidak dapat berjalan secara optimal. Jadi anak-anak ini terdeteksi, tapi karena situasi di dinas-dinas terkait itu tidak bisa menyediakan hal ini, maka kemudian juga jadi tidak optimal. Nah, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat adalah memperkuat ini gitu ya. Jadi ini beberapa temuan yang menurut saya cukup menarik yang disampaikan oleh KPAI, dan ini kan KPAI itu lembaga yang memang melakukan pengawasan terkait dengan anak, dan semua yang masuk di dalam barak militer ini kan masih usia anak, jadi sebenarnya kewenangannya mereka. Dan saya mengapresiasi KPAI yang sudah melakukan pengawasan dan bahkan melakukan FGD ya. Jadi ada sebelum mereka merilis gitu, mereka juga melakukan FGD dengan meminta pendapat dari banyak pihak termasuk organisasi profesi guru. Karena FSGI ya, di mana saya menjadi ketua Dewan Pakar FSGI, ternyata diundang yang hadir adalah Sekjen FSGI dan Wakil Sekjen FSGI ya, Pak Reza dengan Pak Eka. Pak Reza itu dari Sumatera Utara, Pak Eka adalah dari NTB. Keduanya hadir mewakili FSGI. Dan menurut saya ini sesuatu yang bagus di mana KPAI meminta pendapat banyak pihak ya, termasuk guru ya, pihak guru, dan tidak hanya mendengarkan anak, tidak hanya itu, tapi juga para perwakilan gitu ya, termasuk profesional. Menurut saya ini satu tindakan yang bagus. Apapun ya, selamat untuk KPAI, teruslah melindungi anak-anak. Nah, organisasi profesi guru yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI juga menyatakan sikapnya. Nah, di dalam salah satunya disampaikan di dalam FGD-nya KPAI. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama, FSGI itu menolak ya atau tidak setuju dengan program barak militer yang dibuat Gubernur Jawa Barat bagi siswa-siswa bermasalah di Jawa Barat atau yang dianggap sebagai nakal. Karena FSGI memandang bahwa selain ini berpotensi melanggar hak-hak anak, nah di dalam Undang-Undang Sidiknas sendiri jelas disebutkan gitu. Jadi kalau anak-anak tadi punya masalah seperti itu, sebenarnya di Undang-Undang Sidiknas pun tidak ada satupun yang merekomendasikan
atau disebutkan di aturan itu, anak-anak itu kemudian diserahkan kepada TNI melalui tadi ya barak militer. Mereka dimasukkan selama 6 bulan sampai 1 tahun, dan data dapodiknya pun nggak tahu itu gimana statusnya, dan gurunya katanya datang dan lain-lain. Bagi FSGI ini sesuatu yang selain mengeluarkan biaya yang besar, itu sebenarnya juga lebih pada instan, jadi hanya sementara aja dan tidak menyelesaikan jangka panjangnya. Yang kedua, program barak militer yang dilakukan itu tidak memiliki landasan pedagogik menurut FSGI dan psikologi yang jelas, sehingga timbul kecenderungan bahwa siswa-siswa bermasalah tersebut akan menjadi kelinci percobaan. Yang ketiga, FSGI merasa belum pernah melihat bagaimana sebenarnya program barak militer ini kan secara nyata ketika siswa-siswa diajar oleh tentara maupun diajar oleh guru, nih apa bedanya ya. Nah, sehingga FSGI memang juga mendorong ini perlu dievaluasi gitu ya, kan sudah dilaksanakan nih untuk beberapa waktu, dievaluasi dan evaluasinya dibuka ke publik. Yang keempat, belum ada satu dokumen pun yang dipublikasi terkait dengan kurikulum, silabus, modul ajar dari kegiatan ini gitu ya. Kalau tidak ada, maka kegiatan barak militer ini tidak bisa digolongkan sebagai kegiatan persekolahan. Ya, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana bentuk persekolahan. Yang kelima atau terakhir, FSG itu meminta pihak-pihak yang berwenang, terutama Inspektorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk melakukan audit ya terhadap pelaksanaan program ini. Ya, audit ini tanpa rekayasa dengan melibatkan pihak-pihak berkompeten seperti ahli pedagogik, ahli psikologi yang independen, dan juga tentu orang-orang yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak. Nah, itu yang diminta oleh FSGI ya. Jadi mengkritik, tapi FSGI juga memberikan jalan keluarnya. Nah, terakhir adalah pernyataan dari Gubernur Kalimantan Barat ya. Jadi ada beberapa wali kota gitu ya, kemudian bupati yang latah memang ikut-ikutan. Oh ya, mereka juga akan mengirim ke barak militer nih anak-anak nakal di daerahnya. Tapi ada statement dari salah satu gubernur yaitu Kalimantan Barat. Gubernur DKI Jakarta sendiri juga tidak mau meniru itu. Jadi tidak banyak tegas, tidak, anak-anak nakal ya tidak ditangani dengan cara seperti itu. Nah, begitupun Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat tuh menyatakan gitu kalau mereka tidak memilih cara itu, tapi mereka lebih kepada yang sudah ada dinas-dinas terkait yang untuk melakukan itu yang akan dioptimalkan. Kalaupun nanti ternyata belum maksimal karena ada beberapa sebab, maka itulah yang akan diperbaiki. Menurut saya ini jauh lebih tepat ya. Oke ya, jadi itu kira-kira pendapat, bukan pendapat saya ya, tapi pendapat beberapa pihak. Saya hanya merangkum pendapat-pendapat itu ya, dan ini mudah-mudahan didengar dan kemudian menjadi sebuah pertimbangan. Oke, mari kita lindungi anak-anak dari berbagai bentuk ya, berbagai bentuk kekerasan maupun kebijakan-kebijakan yang mengandung kekerasan. Oke ya, demikian ya video ini. Ini sebenarnya adalah satu video yang saya maksud sebagai merangkum aja gitu ya pendapat beberapa pihak. Karena menurut saya di Indonesia ini kita beda pendapat kan hal biasa. Dan beda pendapat itu kan bukan berarti kemudian harus dianggap sebagai musuh ya. Kita itu mengkritik dari program, pikiran, bukan orangnya ya. Jadi tidak ada masalah dengan pencetusnya gitu ya. Tapi ini kita melihat dari sudut aturan, analisa ya, kajian dan lain-lain. Jadi tidak didasarkan pada like dislike terhadap seseorang, tapi ini adalah programnya ya. Jadi kita sekali lagi ini bentuknya adalah kita nggak gunain perasaan gitu. Kalau orang kan perasaan ya, tapi kalau menggunakan aturan, pemikiran, kajian, analisa itu tidak orangnya, tapi itu adalah bentuk kita menggunakan pemikiran, analisa ya. Dan bagi saya sah-sah aja sih di negeri ini kita berbeda pendapat, apalagi jika yang berbeda itu emang berdiri di atas aturan. Oke, demikian. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kuliner.